Maka ibu-ibu sekalian, kalau mungkin ada di antara kita yang memiliki sifat seperti ini, maka dibuang jauh-jauh. Ya, ingat kebaikan-kebaikan suami, dan ingat kalau ini muncul di dalam benak kita, mau mengingkari kebaikan suami, mau melupakan kebaikan-kebaikan suami, ingat bahwa ini sifat adalah salah satu sifat yang menyebabkan kebanyakan wanita masuk neraka. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menekan ego, menekan syahwat, ya, kejengkelan kepada suami. Ketahuilah ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa neraka itu adabnya bukan main-main, bukan perkara ringan. Jangan sampai ada di antara kaum muslimat yang menganggap enteng perkara ini. Akhirnya ketika muncul emosinya, dia katakan, "Anda apa-apa, saya mau lampiaskan sekarang emosi saya kepada suamiku. Lagian juga neraka ya, selama saya masih bertauhid, ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga." Ya, ingatlah ibu-ibu sekalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam yang ada di muka bumi ini, dikumpulkan seluruh panasnya, maka itu hanya satu bagian panasnya dari 70 bagian api neraka. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau memasak di dapur, coba kasih dekat tangan di kompor gas. Jangan kasih masuk, tidak boleh membakar, ya, menyiksa diri sendiri. Kasih dekat-dekat saja. Iya, itu jari kasih dekat-dekat saja. Dan terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekat dari api. Kemudian beliau khawatir atau mengkhawatirkan dirinya jangan sampai beliau yang masuk ke dalam api neraka, sedangkan api dunia saja beliau tidak bisa tahan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau memasak di dapur, sekali-kali dekatkan tangan kita dari api. Kemudian pikirkan bagaimana kira-kira kalau seluruh api di dunia ini dikumpulkan, bagaimana panasnya. Bagaimana kalau kita yang dilemparkan ke dalam api tersebut? Saya yakin tidak ada yang mampu menahannya. Lalu bagaimana kalau ternyata itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka? La ilaha illallah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengetahui begitu dahsyatnya, mengerikannya siksaan di dalam api neraka, bagaimana panasnya api neraka, ya, kita bisa termotivasi untuk menempuh sebab-sebab, menjauhi sifat-sifat penghuni neraka, dan memiliki sifat-sifat, berusaha bersifat dengan sifat-sifat penghuni ahli surga, penghuni surga. Sedikit saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu dan saudari-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa siksaan penghuni neraka yang paling ringan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la rajulun yantahilu minan nar yaqli bihima dimahu. Sesungguhnya penghuni neraka, siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang dipakaikan sendal dari api yang membuat otaknya mendidih. Ya, itu siksaan neraka yang paling ringan. Ya, ibu-ibu sekalian, dipakaikan sendal dari api yang membuat otak mendidih. Sedangkan otak itu jauh dari kaki. Bagaimana kira-kira apa yang terjadi kira-kira dengan lutut, dengan betis dan kaki kita yang dipakaikan sendal tersebut? Iyadzubillah.
Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh wanita muslimah sehingga dia berhak menjadi calon-calon penghuni surga. Ya, ada yang merupakan sifat atau ciri umum. Ya, sifat atau ciri umum berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan, syarat mutlak. Siapapun yang ingin masuk ke dalam surga harus memiliki ciri ini. Ya. Apa itu? Yaitu dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan rukun-rukun iman yang lainnya. Ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, di sini umum, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Syaratnya apa? Syaratnya harus beriman. Iya. Maka kami akan berikan dia kehidupan yang indah, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dia masuk ke dalam surga kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini umum, laki-laki ataupun perempuan syaratnya untuk masuk ke dalam surga adalah harus dia beriman. Kemudian harus dia berislam. Iya. Harus dia menjalankan rukun-rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima. Maka syaratnya untuk masuk ke dalam surga harus berislam. Harus berislam, yaitu beragama sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Juga masuk di dalam syarat umum ini adalah harus bertauhid. Ya, harus bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi, kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka syaratnya harus dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Allah. Iya, jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Wajib dia bertauhid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia bertauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man la yusyriku bihi syai'an." Dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka ini syarat umum, ya, laki-laki ataupun perempuan, siapapun dia, kalau ingin masuk ke dalam surga, dia harus beriman, harus berislam, harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu semua ini, ya, bukan sekedar diilmui, namun diiringi, dibarengi dengan konsekuensinya, yaitu dia beramal. Apa yang merupakan, ya, konsekuensi daripada keimanan, dia aplikasikan
Karena iman itu sendiri jamaah sekalian bukan sekedar di mulut, bahkan bukan sekedar diyakini di dalam hati. Namun iman itu di antara rukunnya adalah wajib dia beramal. Wajib dia beramal. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada secara spesifik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ciri khusus bagi wanita yang menjadi atau berhak menjadi penghuni surga. Ya, bahkan diberikan kemuliaan, disuruh pilih untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Ada berapa pintunya surga? Ada 8. Ya, ada 8 pintunya surga. Subhanallah. Yang ahli puasa dia akan masuk dalam pintu ahli puasa. Iya. Yang ahli jihad akan masuk ke dalam surga melalui pintu jihad. Demikian pula yang ahli sedekah dan seterusnya. Namun ternyata wanita yang memiliki sifat-sifat yang akan saya sebutkan di dalam hadis ini itu tidak masuk pada pintu tertentu, namun disuruh pilih. Silahkan masuk dari pintu mana saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'a khamsaha, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabi al-jannati syi'ti." Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau wanita itu ya menjaga salat 5 waktunya, salat fardu. Iya. Tentu setelah memenuhi syarat yang 3 tadi. Ya, iman, tauhid dengan Islam. Kalau wanita menjaga salat 5 waktunya, salat fardunya, kemudian dia jaga puasa Ramadannya. Jadi ibu-ibu sekalian, dijaga puasa Ramadannya. Ya, kalau sholat itu hanya bisa ditinggalkan kalau haid dan nifas dan tidak ada qada di dalamnya. Adapun puasa Ramadan maka dia meninggalkannya ketika haid dan nifas, namun ada konsekuensinya, yaitu sebagian ulama menyebutkan bahwa untuk wanita menyusui, di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwa di qada, ada yang mengatakan bahwa dia bayar kafarah. Kalau saya pribadi cenderung pada pendapat wanita yang menyusui itu termasuk kategori wanita yang masih diharapkan kesembuhannya, kategori sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, sehingga bukan bayar kafarah, namun dia mengqada sama dengan wanita hamil. Dan itu juga saya tanyakan kepada Syekhuna Syekh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, karena dia dikategorikan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Yang membayar kafarah adalah mereka yang tidak diharapkan lagi untuk bisa mengganti, seperti mereka yang sudah tua renta atau penyakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Adapun wanita hamil dan menyusui, maka di sini masih diharapkan untuk bisa mengganti di hari-hari yang lain. Iya. Demikian pula kalau dia meninggalkan puasanya karena haid,
maka di sini dia mengqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian ciri selanjutnya kata Rasulullah SAW, jika dia menjaga kemaluannya, dia tidak berzina, dia tidak berzina, dia jaga kehormatannya. Kemudian selanjutnya wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya, dia mentaati suaminya. Di antara 4 poin ini, di antara 4 poin ini biasanya wanita paling beratnya poin yang terakhir. Wanita yang beratnya di poin yang terakhir, betul tidak? Kalau puasa, kalau sholat 5 waktu insya Allah terjaga, ya kan? Insya Allah, para ibu-ibu, para wanita muslimah, para istri itu kalau sholat 5 waktu insya Allah, apalagi dia adalah seorang penuntut ilmu, itu sholat 5 waktu itu harga mati. Demikian pula puasa Ramadan, ringan semuanya itu, ringan puasa Ramadan. Apalagi menjaga kehormatan, tidak selingkuh, tidak berzina, insya Allah itu betul-betul dijaga oleh wanita muslimah. Tapi yang keempat ini banyak yang lemah kuda-kudanya di sini. Banyak yang lemah kuda-kudanya. Lemah dia di dalam melawan egonya. Apa itu? Mentaati suaminya. Apalagi kalau merasa lebih pintar daripada suami, merasa lebih kaya daripada suami, merasa dia yang mencari nafkah, rumah yang dipakai rumah pemberian orang tuanya, Pak. Di sini, atau merasa lebih berilmu, merasa sudah lama kajian, didengar jadi ibu-ibu, mudah-mudahan didengar jadi baik-baik. Karena memang ini kajian muslimah, jadi saya lebih banyak memprioritaskan nasihat ini kepada ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu itu merasa lebih cerdas, lebih pintar, dalam segi agama, dalam urusan dunia, mungkin rumah yang dipakai adalah rumah pemberian orang tuanya, mobil yang dipakai adalah mobil istrinya, masya Allah, ini terkadang egonya semakin kuat. Asalnya memang egonya perempuan itu sudah kuat. Itu egonya perempuan itu pokoknya tidak mau dikalah. Jadi jangan keheran kalau kita naik motor, tiba-tiba ada ibu-ibu naik motor, dia weser kiri kemudian belok kanan. Sebentar itu dia lebih duluan marah. Padahal dia yang weser kiri baru belok kanan. Dia marah-marah kita duluan. Subhanallah. Kenapa? Karena memang egonya begitu, tidak mau dikalah. Tidak mau dikalah. Nah, tapi insya Allah tidak ada ibu-ibu di sini begitu, ya. Alhamdulillah istri-istri kita, wanita-wanita muslimah, apalagi yang sudah hijrah itu selalu mengalah, selalu mengalah sama suaminya. Kalaupun mungkin ada, ya insya Allah setelah mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini itu sudah diusahakan untuk dilawan ketika muncul ego tersebut. Jadi kalau ingin masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, poin yang keempat adalah taati suamita. Taati suamita. Apa yang dia minta, apa yang dia perintahkan, selama bukan perkara yang haram dan kita mampu dilakukan, maka dilakukan. Tapi kalau perkara haram, jangan. Kalau suami dia suruh misalnya bekerja di tempat yang ikhtilat, campur baur laki-laki dengan perempuan, jangan mau. Kalau suami tak suruh untuk ambil kredit di bank atau ambil uang di rentenir, jangan mau. Kenapa? Itu adalah perkara yang apa? Perkara yang haram. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq
tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun selama perkara tersebut ma'ruf, ya, perkaranya ma'ruf, tidak ada pelanggaran syariat, maka wajib ditaati. Ya, wajib ditaati ibu-ibu sekalian kalau kita mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita itu tidak dibebani untuk pergi jihad. Nah, seorang wanita itu tidak dibebani untuk cari nafkah. Iya. Itu semua tugasnya laki-laki. Wanita itu cukup itu tadi dia beriman, bertauhid, berislam, kemudian dia jaga sholat 5 waktunya, kemudian puasa Ramadannya, kemudian menjaga kemaluannya, kehormatannya, kemudian dia taati suaminya. Qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabi syi'ti. Akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga ya dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Masya Allah. Mudah tidak ini ibu sekalian? Mudah sekali. Iya. Bagi siapa yang Allah mudahkan. Bagi siapa yang Allah mudahkan. Tapi kalau Allah tidak kasih kemudahan ya berat. Iya. Berat. Dan siapa yang diinginkan oleh Allah ya kemudahan tersebut, ya tentu mereka yang mau menempuh sebab-sebabnya. Karena Allah itu ya memberikan sesuatu sesuai dengan sebabnya. Ya. Kalau ibu-ibu memaksimalkan untuk meraih hal ini, maka Allah akan mudahkan. Iya. Dan subhanallah, memang poin yang keempat tadi itu adalah perkara yang paling berat. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang wanita taat kepada suaminya. Iya. Memenuhi permintaan suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ketahuilah ibu-ibu sekalian semoga dirahmati oleh Allah, ya, bahwa ketaatan kita kepada suami setelah kita menikah itu lebih besar, lebih agung dibanding ketaatan kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi kalau wanita sudah bersuami, itu ketaatan kepada suaminya lebih didahulukan dibanding ketaatan kepada orang tua. Andai kata terjadi kontradiksi antara permintaan suami yang bertepatan, misalnya permintaan suami dengan permintaan orang tua, maka permintaan suami lebih didahulukan. Ya. Berarti apa ini? Kalau permintaannya bapak dan ibu saja kita berat untuk menolaknya, apalagi permintaannya suami. Kalau kita tidak berani mengangkat suara di hadapan ayah dan ibu kita, maka seorang wanita soleha lebih tidak berani lagi mengangkat suara di hadapan suami. Iya, ini harus dicatat baik-baik. Harus dicatat baik-baik bahwa ya, haknya suami setelah kita menikah itu lebih agung dibanding haknya kedua orang tua kita. Kalau kita sudah menikah, itu minta izinnya kalau mau keluar rumah bukan kepada ayah dan ibu kita, tetapi kepada suami. Jadi kepada suami kita minta izin. Jadi jangan kita bilang, tadi saya keluar ini, ya, karena sudah meminta izin sama ayah dan ibu. Tidak dianggap. Kalau suami tak belum mengizinkan. Iya. Ini harus dipahami baik-baik. Karena banyak wanita itu tidak paham ini. Lebih dahulukan permintaan orang tuanya dibanding permintaan suaminya. Lebih dia taati kedua orang tuanya dibanding suaminya. Iya. Tentunya selama kita masih mampu kompromikan, ya kita kompromikan. Tapi kalau tidak, maka kita dahulukan apa? Iya. Ketaatan kepada suami. Iya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La kuntu amiran ay yasjuda ahadun li ahadin, la amartu nisa'an tasjuda li zawjiha li'idami haqqihi 'alaiha."
Kata Rasulullah SAW, andai kata boleh saya perintahkan, tapi tidak boleh. Ya, seseorang sujud kepada orang lain. Kenapa? Karena sujud ini adalah ibadah khusus untuk Allah. Tidak boleh sujud kepada manusia, sekalipun ayah dan ibu kita. Tidak boleh kita sujud kepada mereka, kepada suami kita. Iya. Maka kata Rasulullah, andai kata boleh saya memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka saya akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu besarnya hak suami yang dipikul oleh sang istri. Jadi andai kata saja boleh, maka Rasulullah akan perintahkan kita sujud kepada suami kita. Tapi Masya Allah, tidak disuruh jadi suami kita sujud. Kenapa dia tidak ditaati? Hanya sekedar diminta ini dan itu. Dilarang begini dan begitu. Kenapa kita tidak taat? Padahal tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Bahkan untuk kebaikan tak. Kalau dilarang jangan makin dulu keluar. Jangan keluar. Jangan makin dulu ikut arisan. Jangan ikut arisan. Jangan dulu beli HP. Jangan beli HP. Jangan dulu beli perawat ini dan itu. Jangan paksa. Kalau memang ada masalah, sampaikan saja dengan baik. Kalau tetap dilarang, jangan. Taati, karena itu jalan menuju surga. Kalau kita bilang, beratnya itu, masa dia terus jihad? Iya, itulah jihadnya wanita. Iya, kata Rasulullah SAW, hujibatil jannah bil makari, wa hujibatil nar bis syahwat. Jalan menuju surga itu memang diliputi dengan yang susah-susah. Iya kan? Jalan menuju surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci, dengan nafsu, dengan ego. Tapi jalan menuju neraka selalu yang enak-enak, diliputi dengan syahwat. Tidak mau taat dengan suami, keluar dengan teman-temannya tanpa izin, itu kan enak itu. Disukai oleh nafsu. Mau jalan kemana saja tanpa mahram, mau belanja apa saja, mau ambil uang di dompetnya suami tanpa izin, itu enak, disukai oleh jiwa. Tapi ketahuilah, itu jalan menuju neraka. Itu jalan menuju neraka. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk ditaati ketika suami ketika suami meminta adalah di saat suami mengajak istrinya untuk ke tempat tidur. Ini juga terkadang sebagian wanita menyepelekan hal ini. Kalau dia lagi jengkel sama suaminya, dia lagi bad mood dengan suaminya, maka seenaknya dia menolak ajakan suaminya ke tempat tidur. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Kata Rasulullah SAW, kalau seorang suami dia ajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan, kemudian istrinya enggan, dia tidak mau, dia menolak, padahal apa? Padahal tidak ada alasan syar'i. Dia tidak lagi haid, tidak lagi nifas, dia tidak lagi sakit. Tidak ada udzur syar'i. Dia tolak, mungkin karena lagi jengkel, mungkin lagi ngambek, lagi bad mood kepada suaminya, akhirnya dia tolak. Bukan udzur syar'i kalau itu, bukan udzur syar'i. Kemudian suaminya marah. Dia jengkel, dia marah, maka malaikat akan melaknat sang istri tersebut sampai pagi. Dilaknat. Malaikat akan melaknat wanita tersebut. Semoga Allah melaknatmu, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah melaknatmu. Mau jadi seperti ini? Dilaknat oleh malaikat, dan malaikat itu dikabulkan doanya. Jadi jangan dianggap enteng perkara seperti ini.
Ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Cirinya mana? Di sini disebutkan malaikat melaknatnya. Jadi ibu-ibu sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa ciri-ciri penghuni surga, wanita penghuni surga itu ada ciri umum, ciri utama, yaitu dia harus bertauhid, beriman, berislam, kemudian secara khusus dia menjaga sholat 5 waktu, dia menjaga puasa Ramadannya, kemudian dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, kemudian terakhir dia mentaati suaminya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, terkhusus kepada wanita muslimah untuk mengamalkan apa yang kami sampaikan tadi dari ciri-ciri wanita yang menjadi calon-calon penghuni surga. Semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Dia akan menjadi pembela kita pada hari kiamat, bukan menjadi bumerang, menjadi sebab kita justru disiksa karena kita telah mengetahuinya, kemudian kita tidak mengamalkannya. Iya alhamdulillah. Karena ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesi tanya jawab? Kalau tidak ada sesi tanya jawab, maka kita tutup majelis kita. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ayah, bagaimana kalau yang tidak ditakdirkan menikah? Iya. Bagaimana dengan wanita yang tidak ditakdirkan menikah? Maka jawabannya berarti apa? Ya, yang poin keempat tadi yang tidak ada. Ya. Apa itu? Mentaati suaminya. Ya. Jadi syaratnya berarti sisa berapa? Dia bertauhid, beriman, berislam, kemudian dia jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya, kemaluannya. Iya. Semoga yang belum menikah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya, karena di balik pernikahan banyak pintu-pintu surga. Ya, banyak pintu-pintu surga yang terbuka bagi pasangan suami istri. Ya, Allah taala bersuara. Ada lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, apa itu? Ya. Ya, ditulis. Ya, ini sudah setengah. Oh, sepertinya ditutup. Jangan panjang-panjang, jangan sampai curhat di kertas. Wah itu.
namun berniat serius kepada wanita yang telah mengenal sunnah, apa yang harus dilakukan si wanita. Iya. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwijuhu." Iya. Apabila datang kepada kalian orang yang kamu sudah senang ya terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Nah, ini syaratnya. Kalau mau menerima lamaran seorang laki-laki, lihat agamanya dan akhlaknya. Lihat agamanya dan akhlaknya. Agamanya harus apa? Agamanya harus dia di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agamanya harus di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tinggalkan hal-hal yang dia haramkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lihat akhlaknya, ya, lihat akhlaknya. Bagaimana akhlaknya? Terkadang sebagian orang, masya Allah, agamanya dia jaga, sholatnya, puasanya, tapi dia kasar kepada istri. Ya, dia kasar kepada istri, suka memukul. Ya, maka jangan. Bagaimana ditahu? Bagaimana ditahu bilang bagus akhlaknya? Tanyakan kepada orang-orang dekatnya, keluarganya atau sahabat-sahabatnya. Iya, dan bisa dideteksi sejauh mana dia memuliakan istri ibunya, ya. Sejauh mana dia memuliakan ibunya. Kalau dia sayang ibunya, maka itu pertanda dia adalah laki-laki yang tidak suka memukul. Dia adalah laki-laki yang penyayang kepada wanita. Jadi kalau ada yang datang dan dia belum mengenal sunnah, ya, dilihat kondisinya, dia sejauh mana dia tidak mengenal sunnah. Kalau memang dia pelaku bid'ah, ya, belum belajar, bahkan tauhidnya belum benar, maka jangan kita terima. Jangan kita terima. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, man yanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu agamanya tergantung dari agama khalilnya, kekasihnya, teman akrabnya, dan yang paling dekat bagi seseorang adalah pasangannya. Kalau suaminya baik, maka diharapkan istrinya pun akan ikut baik. Kalau suaminya dia tidak baik, maka kemungkinan istrinya akan terpengaruh. Ya, jadi itu yang hendaknya dilakukan oleh seorang wanita. Dia timbang baik-baik agama dan akhlaknya. Ya. Allah Ta'ala bisawab. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.